Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, berbicara pada anime yang rilis hari ini, hari Minggu, dengan munculnya Saka di sana membuat saya berpikir, harusnya gak mungkin dia mati semudah itu. Ditambah hal yang pernah diobroli oleh saya dan juga Mr. K serta yang lainnya di sini. Ya, sekali lagi harusnya Saka nggak mungkin mati semudah itu. Yang mana jika kalian ingat pada One Piece chapter 1101, pada chapter ini sejatinya memuat cover Color Spirit yang bertemakan Vegapunk bersama satelit lainnya dan robot Vega Force di sana. Dimana pada cover ini yang di highlight oleh Mr. K saat ngobrol di sini itu ada pada bagian Saka kenapa dia sudah mati mendapatkan porsi gambar yang cukup besar sama seperti Yok. Yang mana ya kita tahu Yok itu memiliki plot twist dalam aksinya sejauh ini, sehingga cukup pantas jika dia ada di sana atau di cover ini dan mendapatkan gambar seperti itu. Namun yang jadi masalahnya kenapa seorang Saka juga seperti itu, yang mana Saka yang sudah diduga mati duluan, ya kenapa dia bisa seperti itu ukurannya sama seperti Yok, sehingga itulah yang memunculkan suatu pradugaan apakah sebenarnya Saka juga memiliki plot twist sama seperti Yok. Dan ya itu dia dugaannya. Tapi adakah atau apakah ada clue di cover ini? Nah menurut saya ada. Yap, setelah saya plotot ini cover ada yang janggal. Dimana jika kalian perhatikan seharusnya setiap satelit Vegapunk itu memiliki angka bukan? Nah yang jadi anehnya itu adalah kenapa di setiap angka yang mereka miliki itu hanya 2 satelit saja yang diperlihatkan di cover ini, yaitu Saka dan juga Edison. Sementara sisanya tertutupi dengan cara yang seperti disengaja untuk ditutupi. Contohnya, kalian bisa lihat nomor pada Lilith yang ada di sini, tetapi itu tertutupi dengan senjatanya. Sementara untuk Pythagoras juga tertutupi di sini dengan rambutnya Lilith. Lalu ada Atlas pun yang nomornya ada di sini tetapi tertutupi dengan rambut Vegapunk. Yang kemudian kita juga bisa melihat Yok juga baju nomornya tertutupi dengan frame yang terpotong. Jadi di sini di cover ini kita hanya melihat nomor urut dari Saka dan juga Edison saja. Yang mana jika kita kumpulkan angka mereka itu akan membentuk angka 103 atau 301 dari kanan. Nah ini dia. Jika kita mencari tahu angka itu pada chapter One Piece, kita akan menemukan suatu kalimat atau kata yang menarik. Seperti chapter 301 itu berjudul Saya dengan ini membimbing. Yang mana terkait judul itu adalah menggambarkan tulisan atau pesan Roger di lonceng emas yang pada akhirnya menimbulkan suatu plot twist untuk Robin. Lalu pada chapter 103 itu berjudul Ikan Paus, yang mana ikan paus sendiri di sini adalah labun, dan kalian semua pasti tahu ya kalau labun ini penuh dengan plot twist. Mulai dari isi tubuhnya yang ada pulau dan ada krokus di dalamnya, yang mana membuat Mugiwara Ichimi kaget, dan ternyata labun juga berhubungan dengan Brook. Ya, maksud dari angka-angka di sini itu menjelaskan plot twist, dan harusnya kita tahu makna dari judul itu. Maka dari itu pula jika kalian lihat kata sedikit pada robot Vega Force di sini, ada angka di sana yang bertuliskan 121. Dan ya, pada chapter itu berjudul Aku Tahu. Ya, harusnya kita tahu kalau Saka ini tidak akan mati semudah itu. Dan harusnya kita tahu kalau Saka ini juga punya aksi plot twist sama seperti Yok. Tapi angka ini kan terpotong, jadi harusnya ini angka 171. Nah, jika itu yang kalian mau, ini akan tambah seru. Karena apa? Karena pada chapter tersebut, itu chapter 171, itu memiliki judul Koza, Pemimpin dari Rebel. Yang mana judul ini menjelaskan kalau ternyata yang memimpin pasukan pemberontak pada saat di Alabasta pada waktu itu merupakan Koza, teman masa kecilnya Vivi. Dan yap, itu plot twist bagi Vivi dan kita semua pada saat itu. Dan itu dia kenapa ini menjadi sangat seru kata saya, karena bagaimana jika di balik topeng ini Saka ini sebenarnya orang yang kita kenal. Dan harusnya jika Saka masih hidup, hal yang akan menjadi plot twist untuk kita tentang dirinya memanglah ada pada wajah atau di balik topengnya itu. Karena dengan dia tertembakkan oleh Yok pada saat itu membuat topengnya harus dilepas dari wajahnya itu. Entah itu karena rusak
atau maintenance dari dirinya yang terluka itu. Yap, perlu diingat, satelit ini ciptaan Vegapunk harusnya bisa diperbaiki dengan suatu teknologi. Dan sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, jika memang dia adalah orang yang pernah kita kenal, siapa di balik topeng Saka ini? Apakah Vegapunk memakai wajah orang tertentu untuk menjadikan satelitnya? Nah, untuk masalah ini sebenarnya sudah banyak pradugaan dari fans One Piece, tapi salah satunya hal yang menarik bagi saya itu adalah Vegapunk memakai atau menggunakan wajah Doragon. Ya, mulai dari posenya, lalu dia juga pernah mengatakan kepada kru Mugiwara kalau dia tidak percaya dengan bajak laut. Sementara jika dia berpihak kepada Vegapunk, maka harusnya dia juga tidak akan sepenuhnya berpihak kepada World Government. Jikapun dia World Government atau Marine, harusnya mereka pernah percaya terhadap bajak laut. Yap, dengan mereka percaya dengan Shichibukai dahulunya itu membuktikan hal itu. Tapi nyatanya Saka tidak percaya kepada bajak laut, sehingga memunculkan suatu indikasi apakah sikap Saka ini seperti seorang revolusioner. Lalu Saka juga bercerita soal Ohara. Dan kita tahu ya, kita mendapatkan flashback insiden setelah Ohara itu, Dragon muncul di sana bersama Vegapunk secara kebetulannya. Tapi apakah flashback ini kebetulan? Apakah ini benar-benar suatu kebetulan? Karena ya sejauh ini yang terjadi di Egghead semuanya tidaklah kebetulan. Dengan ditunjukkannya flashback Kuma itu memiliki maksud dari tinjuan ini. Lantas harusnya, ya benar sekali, ada maksud kenapa Dragon muncul di flashback Ohara. Dan yap, kalian benar, itu mungkin saja untuk mengatasi atau memasuki plot tentang Buster Call yang muncul tidak lama lagi di Pulau Egghead ini. Mungkin kita bisa melihat plot dari Saka, semisal dia tidak mati sepenuhnya untuk masalah ini, itu dia akan muncul untuk masalah Buster Call yang akan datang nanti itu. Dan jika kita melihat cover ini juga ya, entah kenapa Vega Force bisa ada di sini, tapi kita tahu ya dari mulutnya Vegapunk sendiri kalau Vega Force itu tercipta dari Tier 1 robot kuno. Sehingga apakah Saka dan Luffy nantinya lah yang akan mengurus Buster Call yang dilancarkan Marine menggunakan robot kuno itu? Ya, mari kita tunggu apa yang terjadi nantinya. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Tapi ya, jika Vegapunk benar-benar menggunakan tubuhnya Dragon sebagai suatu percobaan untuk membuat Saka, mungkin ada perjanjian yang dilakukan oleh Saka dan Dragon tentang sesuatu hal. Apakah Dragon menyuruh Vegapunk untuk membongkar abad kekosongan? Ya, bagaimana menurut kalian?